Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaiza SPD, berasal dari LPTK UIN Imam Bonjol Padang, akan melaksanakan ujian UKIM PPG tahun 2024 dengan NIM 2424010636. Saya berasal dari SDN 08 Nagari Indudur yang berada di Kabupaten Solo, Kecamatan 9 Koto, Sungai Lasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ternyata ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Udah sarapan? Kalau udah sarapan, kita semua semangat ya. Ya. Kalau sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Semua? Hadir. Bagus sekali anak kelas 5 ini ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mintakan kepada ketua untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Bro. Hormat, Bro. Baca doa mulai. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan doa bersama. Baiklah, setelah ini Ibu mau mengecek dulu yang masih ada yang tidak bisa mengaji. Siapa yang mengaji hari ini? Buka Al-Qurannya semuanya. Yang lain simak mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan ayat suci Al-Quran anak ibu semua makin hari makin bagus. Tingkatkan lagi ke depannya, nak. Ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional kita. Siapa yang memimpin hari ini? Saya. Jadi maju ke depan, nak. Kita menyanyikan lagu nasional ini gunanya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kami masing-masing. Semuanya berdiri, sayang. Mengetahui bahwa kita masih memiliki rasa nasionalis. Hafal semuanya nyanyi nasional kan? Hafal. Gunanya apa, nak? Kita mengingatkan kita bahwa lagu-lagu nasional ini perjuangan para pejuang kita masa lampau untuk kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Ibu mau menanyakan, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pulau Kasih. Yang mana? Tentang siapa? Umar Ali. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pintar. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan khalifah yang keberapa? Satu. Atau yang pertama? Yang pertama. Siapa yang masih ingat berapa lama kepemimpinan Umar bin Khattab ini? 2 tahun. 2 tahun? 3 bulan. 3 bulan.
Nah, baiklah. Kalau masih paham, berarti kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu sekarang. Nah, Ibu mau melihatkan. Siapa yang tahu pembelajaran kita kali ini apa tentang apa? Masih kelompok Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti kamu bisa menjelaskan mengenai perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua yaitu nanti kita dapat menemukan apa itu keteladanan dari Utsman bin Affan yang kita bisa contoh untuk kehidupan sehari-hari. Nak, udah paham? Udah tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, nampaknya anak-anak ibu sudah mulai terkontaminasi pikirannya ya. Nah, kita berdiri semua dulu, kita lakukan stretching terlebih dahulu. Karena udah selesai makan ya, ngantuk semua. Nah, oke. Berdiri dulu, kita stretching dulu. Masih ingat mengenai tepuk satu? Masih. Nah, kita gunakan itu sekarang ya. Gerakan otaknya dulu. Nah, baiklah. Tepuk satu. Yes, oke. Langsung kurang fokus. Apa yang pertama? Nah, kita ulang lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ready? Go. Semangat ya. Tidak ada lagi ya. Mengantuk ya sayangnya. Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran mengenai Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ini, ada yang sudah pernah dengar tentang dua khalifah ini? Ada. Jadi Utsman bin Affan ini terkenal dengan apa? Dengan sebutan apa? Zunnurain. Kenapa dia dikatakan dia dijuluki sebagai Zunnurain? Dua cahaya, pintar sekali. Nah, dua cahaya ini karena dia menikahi dua putri Rasulullah. Siapa aja itu? Mungkin agak sedikit sulit ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, itu dua putri Rasulullah yang berhasil dibina oleh Utsman bin Affan. Nah, oke. Berarti kalau mengenai Ali bin Abi Thalib udah pernah dengar? Khalifah berapa dia? 4 terakhir. Langsung 3 dan 4 atau 4? 4. Nah, beliau dari kelompok Rasyidin, beliau khalifah yang terakhir. Baiklah. Sebelum kita melanjut pembelajaran, aku mau melihatkan kepada kamu semua mengenai video tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, siapkan bukunya nak, silahkan dicatat yang penting dari ini nanti kepada kita dari video tuh. Oke? Ayo hidup. Disimak bersama-sama ya sayang. Assalamualaikum sahabat petunjuk. Selamat datang di channel yang membahas sejarah-sejarah Islam. Di video kali ini kita akan membahas Khalifah Utsman bin Affan. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang as-sabiqun al-awwal dari golongan Kaumalah pertama. Kepribadian jujur, dermawan dan sangat rendah hati membuat ia dinikahkan dengan dua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Zunnurain atau sang pemilik dua cahaya
karena dari istri dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah mengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 444 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah meletakkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. Sudah? Sudah melihat tadi ya? Mengenai video pembelajaran kita? Nah, mengenai apa tadi? Tentang apa tadi? Tentang Utsman bin Affan. Nah, kapan kelahiran Utsman bin Affan? 573 Masehi. Betul. Nah, di mana kelahirannya? Di mana lahirnya? Di mana? Mekah. Pintar semuanya. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu berapa lama Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah? Berapa tahun? 12 tahun. Kasih tepuk tangan dulu Mbak Adina. Pasti Adina menyimak ya. Baiklah, sebelum kita memulai, Ibu ingin kita membagi kalian kepada dua kelompok. Dua kelompok kemarin. Yaitu kelompok satu ada Akila, kelompok dua ada Ana. Nah, baiklah, sudah duduk tentang kelompoknya masing-masing, Nak? Ya. Baiklah, mana yang kelompok satu? Ini kelompok satu itu kelompok berapa? Kelompok dua. Kelompok dua. Baiklah, berdasarkan di kelompok satu berarti membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kelompok dua membahas mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baiklah, sebelum kamu mengerjakan tugas yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan sebuah LKPD untuk nanti kita bahas mengerjakan tugas ya. Nah, telah Ibu bagikan. Kerjakan tugas berdasarkan LKPD yang sudah Ibu bagi. Khalifah Utsman bin Affan. Nih. Nanti catat namanya per kelompok ya. Nih. Ini juga mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib ya. Nih, ada dipahami betul dulu. Dipahami betul dulu LKPD yang Ibu berikan. Nanti baru dibaca, baru dikerjakan. Sampai sini, kalian cari selesaikan diskusi secara bersama mengenai tugas yang Ibu berikan. Paham? Berapa lama waktu yang kita butuhkan? 20 menit cukup? Cukup? Cukup, oke. Jadi 20 menit ke depan akan Ibu periksa kembali ya. Oke. Mulai ya. Jadi 20 menit mulai dari sekarang. Ada lagu nggak?
kalimat Alifin akan dibacakan oleh Ziva dan Nabila. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Makkah, daerah Hijaz, pada tanggal 13 Rajab atau 599 Masehi. Adanya Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya. Sampai situ saja asal diskusi kami. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Ada Angkat tangannya, Nak. Apa pertanyaannya? di mana Ali bin Abi Thalib lahir? Di daerah di Mekah, daerah Hijaz. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, nanti tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Utsman bin Affan yang akan dibacakan oleh Dani dan Kak dan Novia. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap. Bersama suaranya, Nak. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abi Syah bin Abi Bakar. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Sampai situ saja hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan kelompok 2? Nah, Pertanyaannya, Nak. Apa sifat yang sifat Utsman bin Affan yang dapat kita teladani? Siapa yang menjawab? Dermawan, jujur, dan rendah hati. Nah, jadi Utsman bin Affan ini apa? Jujur, rendah hati, dermawan. sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kita pada hari ini. Terima kasih. Berarti untuk kelompok 1 sudah memahami betul konsep mengenai Utsman bin Affan. Kelompok 2 sudah memahami tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sudah memahami ibu ingin mengulas kembali. Betulkah kamu sudah tahu atau belum? Atau masih ada yang belum paham? Utsman bin Affan ini lahir di kota mana kata tadi? Tahun berapa beliau lahir? 593 Utsman bin Affan ya. Kalau Ali bin Abi Thalib kapan? Nah, kalau Ali bin Abi Thalib baru tahun lahirnya 599 Masehi. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau ngetes dulu, mau melihat sampai mana kamu memahami betul konsep yang sudah kamu diskusikan untuk masing-masing kelompok tadi. Ya, udah siap? Nah, ini kuisnya kita maju satu-satu ke depan ya. Siapa namanya yang terpilih nanti, itu maju ke depan. Oke?
Yang mana soal yang mau kamu pilih? Yang mana? Nomor 4. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga dikenal sebagai khalifah keberapa dalam Khulafaur Rasyidin? 4. Boleh. Oke, next. Duduk anak. Lanjut, siapa lagi? Jangan deh, sudah ada jam berapa? Apa kontribusi terbesar Utsman bin Affan dalam penyebaran Islam? B. Baca deh apa? Pintar Bang Sarif dari siang. Lanjut. Juga saya ya. Siapa ya? Itu Yang mana Riko? Nah, Siapakah anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi istri Utsman bin Affan? A. Kita lihat apakah betul. Lagi. Siapa lagi? Coba ke depan. Lagi soal nomor berapa sih Pak? Nomor 1. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan. A. Lagi. Kasih tepuk tangan tuh. Lagi maju ke depan siapa yang belum? Akila maju ke depan Akila. Nomor berapa? Nomor 2. Siapa nama istri Ali bin Abi Thalib yang juga merupakan putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? B. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah setelah kita adakan kuis tadi, cukup anak ibu sudah cukup memahami mengenai materi kita pada hari ini apa saja? Khulafaur Rasyidin yaitu mengenai Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Tentang Utsman bin Affan. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, mau tanya terlebih dahulu, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Coba dulu, coba. Angga, kita kasih tepuk tangan untuk Angga dulu. Oke, apa Angga? Coba Angga. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Beliau mendapat gelar Dzunurain, artinya pemilik cahaya. Beliau dinikahkan dengan dua orang putri Rasulullah secara berurutan. Setelah yang satu meninggal, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun, yaitu dari 644 sampai 656 Masehi. Beliau terkenal sebagai orang berakhlak mulia, dermawan, sederhana, dan terhormat. Angga? Udah. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Angga. Kita mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Coba Ana. Pemimpin Abi Thalib lahir di kota Mekah di daerah Hijaz pada tanggal 13 Rajab 1269 Masehi. Oke, udah Nak? Oke, bagus anak-anak itu semua. Alhamdulillah, baiklah. Berarti
644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Cukup lama beliau. Padahal beliau ini juga merupakan khalifah yang ditunjuk ketika sudah berumur 80-an lebih. Sudah berumur tua. Oke? Sekarang beliau juga dijuluki sebagai apa tadi? Zulnurai. Zulnurai ini artinya apa? Pemilik dua cahaya. Pemilik cahaya atau pemilik dua cahaya, karena beliau ini menikahi dua putri Rasulullah. Siapa aja itu? Ruqayyah dan Ruqayyah. Jadi istri pertamanya Ruqayyah meninggal dunia. Kemudian nikah dengan siapa namanya? Ummu Kulsum atau Ummu Kulsum. Nah, mengenai Utsman bin Affan ada yang mau ditanyakan? Ada. Kita masuk kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini juga satu lagi, Utsman bin Affan ini juga termasuk salah satu orang yang berjasa, orang yang membukukan pembukuan Al-Quran terjadi pada waktu zaman Utsman bin Affan. Nah, jadi Al-Quran yang kamu pakai sekarang ini sudah mulai disambungkan atau dibukukan ketika zaman Utsman bin Affan. Jadi Bu, sebelum zaman Utsman bin Affan tidak ada Al-Quran ya Bu? Zaman Rasulullah tidak ada Al-Quran ya? Tidak, karena zaman Rasulullah orang-orang masih bisa bertanya kepada Rasulullah secara langsung. Orang modalnya melalui hafalan. Jadi hafalan-hafalan tersebut dikumpulkan, dibuat lembaganya untuk menyusun mushaf Al-Quran ini. Paham sampai di sini? Nah, kita masuk pada Ali bin Abi Thalib lagi. Ali bin Abi Thalib ini lahir tahun berapa? 599 Masehi. 599 Masehi. Beliau menjabat sebagai khalifah berapa tahun? 5 tahun. Pintar. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Nah, kemudian beliau juga meninggal secara tragis, juga meninggal secara dibunuh. Utsman bin Affan pun begitu, meninggalnya juga dibunuhnya karena apa? Karena sudah mulai ada pemberontakan pada masa kepemimpinan beliau. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Apa sayang? Siapa lagi yang jadi khalifah? Setelah Khalifah Rasyidin ini masuklah khalifah, ada dinasti namanya nanti. Ada dinasti Umayyah. Ada banyak dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, nanti ada banyak jenis kekhalifahannya setelah itu. Sampai sekarang makanya di Arab Saudi itu menganut kalau kita kan pemerintahannya demokrasi, kalau di sana kerajaan turun temurun. Sampai sini paham? Oke. Kalau paham, jadi ibu mau tanya satu lagi. Bagaimana perasaan kamu belajar pada hari ini mengenai Khalifah Rasyidin pada hari ini? Senang? Paham dengan pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Kalau kamu paham semua, semoga dengan pembelajaran kita hari ini kita lebih semangat lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena perjuangan para syuhada, perjuangan para sahabat Khalifah Rasyidin ini salah satunya untuk bisa mengembangkan Islam sampai sekarang adalah salah satu bentuk perjuangan para khalifah kita. Oke? Para syuhada terdahulu. Paham? Jadi sebelum kita menutup, silakan kepada siswa untuk menutup pembelajarannya dengan berdoa. Baca doa mulai. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.